Berbicara dengan teman pun Anda takut merasanya. Benar? Dan takut salah ketika mengutarakan. Kalau Anda sudah paham terhadap public speaking ini dan kalian sudah paham terhadap metode-metodenya, bagaimana diri Anda menjadi sebuah PD, berani dulu maju ke depan. Ya, jangan takut. Merubah rasa takut dan menjadi sebuah kata berani. Coba dulu berani. Kalau Anda tidak bisa untuk mencoba berani, keberanian Anda, kesuksesan Anda akan tertunda. Anda berani, jangan takut salah. Salah manusia. Ya, benar, alhamdulillah. Ada salah, jangan jadi masalah. Yang penting kita udah berani untuk maju ke depan, mengutarakan. Ya. Selanjutnya, dalam metode public speaking ini, kalian nanti akan digoncang dengan 5 bahasa yang memang kalian harus kuasai. 1 bulan bahasa Jepang, 1 bulan bahasa Inggris, 1 bulan bahasa Arab, 1 bulan bahasa Sunda. Kalau bahasa Inggrisnya kita sedang garap sekarang. Ya, jadi kalian kalau mau silakan ikuti di hari Sabtu. Itu khusus untuk bahasa dulu, nggak untuk public speakingnya. Untuk bahasa dulu dipelajari, bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang. Jadi kita juga udah datangkan pematerinya itu dari alumni kita yang memang bulan Januari katanya mau berangkat ke Jepang. Sebelum berangkat dia kasih dulu materi dari kita. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk dari MTS Al-Furqan dari semuanya, kalau mau silakan melanjutkan public speaking ini. Kalau tidak mau silakan untuk keluar karena pintu sudah terbuka dengan luas. Karena kenapa? Di sini kalian akan digoncang. Apalagi tahun depan, siapkan jiwa Anda, siapkan diri Anda untuk mendapatkan benefit-benefit yang memang di luar dari dugaan Anda sendiri. Saya akan membuat Anda menjadi seorang yang memang profesional untuk maju ke depan dan profesional untuk memegang mic. Sedikit orang bisa memegang mic itu. Anda pengen maju, keluarkan skill Anda. Apa skill Anda? Kita coba dalam public speaking ini. Kalau skill Anda sudah dibuktikan dalam public speaking ini, is okay. Yang lainnya akan mengikut. Baik, sudah dipahami semua? Paham. Dari yang kemarin, apa saja yang memang sudah dibahas? Pengertian public speaking dan guna public speaking atau fungsi public speaking dalam hidup. Oke. Ini ya. Yang kemarin, apa sih gunanya? Apa sih gunanya public speaking ini? Pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, mengembangkan diri. Ketiga, kemampuan mempengaruhi. Kelima, penerimaan diri, membuka peluang hidup lebih baik. Anda pengen coba? Anda penasaran? Ya, kalau Anda penasaran silakan tanya. Oke, yang kemarin percaya diri, teknik Vokal. Sekarang ekspresi dan gestur. Baik, manfaat dari mimik wajah, mata, pipi, bibir, alis, hidung. Gesturnya kontrol panik, gerakan wajar saja, jangan over. Bagaimana itu? Over apa? Berlebihan. Baik, saya minta, saya tadi juga salah karena banyak ada kata kita semua di sini ikut public speaking, kita hilangkan kalimat dengan kata yang memang panjang. Seperti teman-teman semua, oke ini benar. Teman-teman, kita hilangkan. Baik, kita hilangkan. Baiknya jangan terlalu panjang. Baik, itu kedengarannya kita hilangkan. Kita nanti belajar ya. Kita hilangkan
kalimat dengan kalimat yang memang panjang. Kedua, kita belajar sekarang kepercayaan diri, teknik vokal, ekspresi, dan gestur. Bagaimana sih gestur? Gestur dalam public speaking ini harus seperti apa? Pertama, dalam segi outfit yang membuat diri Anda pede. Apa yang membuat diri Anda pede? Kedua, dalam mimik wajah. Contoh, dalam mimik wajah dalam public speaking itu ada yang memang baik hadirin sekalian dengan senyum sedikit. Baik hadirin sekalian, sebelumnya juga sholawat dan salam. Bawaannya tuh enak. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan lupa hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul bertatap wajah untuk mengikuti rangkaian public speaking, metode public speaking dan tata cara untuk belajar berbicara di depan. Enak enggak? Enak. Ya. Pertama, dalam public speaking itu ketika Anda berbicara, lawan Anda tatap matanya. Ya, tatap matanya. Ketika berbicara, ya, tatap lawannya. Jangan malu. Dia senyum, kita lawan senyum. Ketika dia enggak senyum, lihat. Ketika dia enggak senyum, ya, satu enggak senyum, ya, satu enggak senyum kayak gini. Anda siapa? Tuh, dia senyum sendiri. Dia enggak ini. Tetapi ketika kita tanya, dia dengan refleksnya senyum. Nah, yang jawabnya, yang tanya juga sama, kita senyum. Biar intonasi dan vokalnya nyampe. Ya, ketika di depan kita sudah pegang mic, ya. Yang pertama, jangan membenarkan jas atau baju Anda ketika di depan. Saya coba kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangkan itu. Kenapa itu? Kalau Anda menghilangkan kepedean, menghilangkan kegrogian yang memang diri Anda tidak pede, pertama, sebelum tampil, sebelum maju ke depan, mulut Anda, nih, sebelum tampil, ini panggung ibaratnya ya. Sebelum masuk, kebukaan mulutnya sebelum tampil. Kedua, buka materi yang mau disampaikan apa. Oh iya, ini. Oh iya. Ketiga, ada kaca, kita cermin dulu. Benarkan dasi, benarkan apa. Jangan sampai ketika di depan kayak barusan membenarkan jas dulu, ini dulu, udah kelihatan orang tersebut nggak pede dan kelihatannya dia tidak memiliki image dia, dan justru harga diri Anda akan jatuh. Karena kenapa? Oleh Anda sendiri dijatuhkan. Pertama, kalau pakai baju is okay, di depan saja kayak gini, nggak jadi masalah. Ada yang salah Anda berbalik ke belakang. Karena itu orang yang berbicara di depan, gestur tubuhnya itu pertama nih. Dengan triknya Anda ketika berjalan seperti begini, sedikit Anda benarkan baju Anda kalau memang ke belakang. Rata-rata suka digini kan? Oke, ketika berjalan di sini, bagaimana kabar Anda semua? Oh, nggak kelihatan kita lagi membenarkan baju, betul? Satu, itu. Kedua, ketika Anda sudah siap menghilangkan kepedean, menghilangkan rasa malu untuk maju ke depan. Pertama, kita harus mendengung.
sambil menggelengkan kepala. Enakin, rasakan. Angkat mulutnya. Kedua, selebar bugil. Terus kalimatnya masukkan ke dalam, keluar. Ketiga, tangan. Tangan. Ketika Anda nggak pede untuk maju ke depan, pertama, tangan Anda kepal. Dan rasakan Anda berbicara ketika mengepal, dan Anda berbicara kepada diri Anda. Yuk, bisa, bismillah. Itu akan langsung refleks ketika di depan tidak ada materi apapun, Anda akan masuk dengan. Karena kenapa? Orang yang berbicara lancar di depan itu yang pertama bukan orang yang memang jabatannya tinggi, bukan. Apa? Orang yang bisa dan mampu untuk berbicara di depan, dia yang mampu untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Ketenangan itu silahkan buat oleh diri Anda. Ketika Anda di depan, usahakan tenang. Tenang, gak boleh ada kata grogi, gak pede. Pede kan? Bagaimana caranya? Lihat, Anda berbicara di depan. Lihat gestur Anda. Ketika Anda melakukan kayak gini, enak gak ya dilihatnya? Ketika kayak gini, enak gak ya dilihatnya? Over is okay. Di sini jangan over. Saya garis bawahi, over masuk. Asalkan tidak melebihi batas dari apa yang memang kita keluarkan. Pertama, kata yang kotor. Kedua, kata yang memang tidak enak untuk didengar. Pertama, itu paling nggak enak didengarnya. Rancu. Teman-teman semua, sekali dua kali sering nggak jadi masalah. Tetapi kalau sering, kata-kata yang Anda ingin utarakan hilang sesaat. Karena kenapa? Karena dirinya sedang tidak tenang. Anda disuruh ke depan, silakan Anda maju ke depan. Udah stuck. Maaf, kepala Anda, hati Anda stuck di situ. Semua akan bertanda tanya. Apa? Anda ke depan, maju ke depan. Ketika Anda maju ke depan, satu langkah, dua langkah sambil bilang tenang. Tenang. Ketika di depan Anda disuruh, silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan public speaking. Pertama, Anda jangan langsung jawab. Kedua, lihat dulu audiens dari ujung ke ujung. Dan tenang. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri. Satu langkah. Karena kenapa? Kalau kita diam di sini, dia nggak tertarik ke kita. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri. Dia nggak pede. Kalau pede, baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya semua? Baik, perkenalkan, maju satu langkah. Jangan stuck di sini. Kenapa? Yang berbicara suka di ujung nih, suka di ujung. Ibaratkan ini panggungnya, suka di ujung kayak gini. Kenapa? Lebih dekat untuk meraih hatinya. Kalau jauh, dia akan menjauh dan justru dia akan apa? Dia tidak akan mendengarkan kata-kata kita. Dekati. Cara pendekatannya, kalau kita sedang ada di panggung atau di depan, usahakan satu langkah. Ketika satu langkah itu sudah merasa dekat menurut Anda, silakan utarakan. Ketika menurut Anda belum dekat, silakan satu langkah lagi. Ketika sudah berhadapan kayak gini, it's okay. Sudah satu hati. Karena kenapa? Orang yang berbicara di depan itu pertama harus menarik hati orang yang sedang melihat kita. Ya,
Anda memiliki postur tubuh yang memang tidak sesuai dan tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan itu jangan perlihatkan ke orang banyak bahwasannya Anda tidak sempurna. Pendek saja maju ke depan dengan kata tenang. Ketenangan itu dibuat oleh Anda. Pertama, sistemnya kayak barusan. Sebelum masuk ke dalam, kalian rapikan dulu. Ada berapa sepedek, kembali ke sepedek. Suruh ke depan. Karena kenapa? Di dalam kepalanya dan di dalam hatinya sudah stuck. Saya tidak mampu untuk berbicara ke depan. Pertama, ekspresikan daya tarik Anda. Teman-teman semua, saya Sri. Teman-teman gimana semua kabarnya, sehat? Baik. Teman-teman semua. Apa yang anda rasakan ketika melihat kayak gitu? Bukan cetir, malah kita jadi tertawa betul. Kedua, teman-teman semua, aku beres dilatih, beres ketika sudah selesai berbicara, atau bajunya jadi ringkes, betul? Iya, karena kenapa? Maaf, ketidakpedean itu kalian buat sebelum naik ke atas. Oke, kita panggilkan sama kita semua, Sri. Baik semua, selamat sore. Sore. Bagaimana semua kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Sri tentunya ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik. Kalau sudah menanyakan dari awal, jangan ditanyakan kembali. Itu salahnya kita. Betul? Kan dari awal Anda masuk sudah menanyakan bagaimana kabarnya? Baik. Ketika yang kedua kali Anda katakan saja tidak baik. Karena kenapa? Itu pengulangan kata. Jangan sekali-kali mengulang kata. Pertama, orang yang profesional, saya jelaskan, orang yang profesional tidak mengulangi kata-kata itu lebih dari 2 kali. Orang yang profesional, dia dalam gestur tubuhnya terlihat berbeda dengan yang lain. Karena kenapa? Dia merasa orangnya profesional. Orang yang profesional, orang yang sudah mempunyai potensi dirinya sampai mana dan batas kemampuannya sampai mana, kita bisa lihat dalam gestur pakaian, dalam gestur mata, dan dalam gestur mimik wajah. Lihat saja ketika dia bete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ekspresinya apa? Menikah. Bad mood. Kedua, ketika di depan Anda, jangan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua. Teman-temannya tuh di sini. Pada hidupnya enggak di sini. Ya. Satu itu. Kedua, ketika kita berbicara, jangan isdon ketika sebelum memegang mic. Betul nggak? Betul. Kamu aja yang maju ke depan. Enggak. Kamu aja yang maju ke depan. Enggak. Karena kenapa? Kepedeannya tidak ada. Lihat. Kepedean silakan Anda buat dalam gestur tubuh Anda sendiri. Silakan kostum Anda pakai, membuat diri Anda pede, silakan pakai. Apa kata orang? Jangan dihiraukan. Selagi itu bisa menjatuhkan Anda. Tetapi kalau mengasih sebuah support untuk kita, silakan untuk diambil. Salah satunya dalam public speaking, pertama,
Jangan kalian terpaku pada pembicaraan orang lain. Kalian terpaku pada diri Anda. Kenapa diri Anda tidak mampu untuk berbicara di depan? Berbicara di depan itu lebih mudah dan lebih indah bagi orang yang memang sudah mampu. Dan saya percaya Anda semua mampu untuk berbicara di depan. Ya. Inilah. Kalau Anda mau, silakan rubah dari sekarang. Ya. Pertama, dalam gestur. Kedua, dalam ekspresi. Mengekspresi itu seperti apa? Ibarat kata sedang berdakwah atau sedang khutbah. Apa temanya? Apa judulnya? Maka harus disesuaikan dengan tema dan judul tersebut. Pertama,